Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi mahasiswa baru jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram angkatan 2020. Pada pagi ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi yang ada di jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah Nur Hayati STMT. Di jurusan Teknik Mesin, saya sebagai sekretaris jurusan bagian keuangan dan sarana prasarana. Pada kali ini, pertama saya jelaskan mengenai pembayaran SPP atau UKT. Pembayaran dilakukan di bank yang ditentukan sesuai dengan angkatan dan pada waktu yang sudah ditentukan. Jika mahasiswa belum melakukan pembayaran sampai dengan batas yang ditentukan, maka mahasiswa tersebut diharuskan untuk mengurus surat cuti akademik dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas Mataram. Mengapa harus diurus surat cuti akademik ini? Supaya kalian tidak rugi waktu ketika kalian tidak boleh kuliah karena belum bayar SPP. Setelah membayar SPP, ini kita ikuti prosedur pengisian KRS. Ya. Mahasiswa baru akan mendapatkan username. Username-nya adalah NIM mahasiswa, di mana username ini akan berlaku selama kalian menjadi mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mataram. Di samping username ini, kalian juga akan mendapatkan password dari jurusan. Kalau sudah mendapatkan username dan password, kemudian kalian buka website UNRAM, yaitu www.sia.unram.ac.id dengan username dan password tersebut. Selanjutnya, mahasiswa mengisi biodata lengkap. Ingat ya, biodata lengkap. Karena dengan biodata ini, kita bisa komunikasi dengan kalian atau bisa menghubungi nomor telepon yang ada di sana kalau itu diperlukan. Setelah biodata diisi lengkap, kalian masuk pada menu KRS, mencentang mata kuliah yang dipilih, kemudian mengirimnya dan menunggu untuk disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Untuk mahasiswa baru, KRS sistem paket 21 SKS pada semester 1 dan semester 2. Catatan, sebelum mengisi KRS, mahasiswa diharuskan berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Untuk semester 3 dan seterusnya, mahasiswa mengisi KRS sesuai dengan jatah yang diperoleh dengan melihat IP semester sebelumnya dan sudah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademik. Pada menu KRS, pilih KRS. Setelah dikirim, Anda nanti akan mengetahui status menunggu konfirmasi. Dosen akan memverifikasi KRS, bisa menyetujui atau menolak. Kalau ditolak, mahasiswa mengisi kembali KRS-nya. Kalau disetujui, kemudian KRS tersebut bisa dicetak. Mahasiswa menghadap ke dosen pembimbing akademik untuk tanda tangan KRS. Jadi untuk sementara ini, karena masih pada masa pandemi ini, jadi bisa secara online ya. Yang berikutnya adalah mengumpulkan ke bagian administrasi jurusan. Istilah berikutnya adalah cuti akademik. Cuti akademik ini diajukan ke rektor paling lambat 1 minggu sebelum UTS. Jadi mengajukannya ke rektor, tetapi untuk administrasinya tetap berada di jurusan Teknik Mesin. Nanti akan dibuatkan surat ke rektornya. Cuti akademik boleh diajukan setelah mahasiswa mengikuti kuliah minimal 2 semester atau 1 tahun secara berturut-turut.
Cuti akademik ini maksimal boleh diambil adalah 4 semester, baik sekaligus maupun terputus-putus. Masa cuti tidak diperhitungkan sebagai masa aktif studi. Selama cuti, mahasiswa tidak perlu membayar uang kuliah. Mahasiswa yang mengambil cuti setelah perkuliahan berjalan, uang kuliahnya tidak dapat ditarik kembali. Mahasiswa yang ingin aktif kuliah kembali setelah menjalani cutinya harus mengajukan surat permohonan aktif kembali kuliah kembali ke rektor paling lambat 1 bulan sebelum pembayaran uang kuliah semester berikutnya berlangsung. Istilah berikutnya adalah mangkir kuliah. Mangkir kuliah adalah mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah dan tidak mengajukan cuti akademik. Mangkir kuliah ini dimungkinkan maksimal 2 semester, baik sekaligus maupun terputus-putus. Masa mangkir kuliah diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi. Mahasiswa mangkir kuliah yang ingin aktif kuliah kembali harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah kembali ke rektor paling lambat 1 bulan sebelum pembayaran uang kuliah semester berikutnya berlangsung. Mahasiswa mangkir diwajibkan melunasi uang kuliah tunggakan semester sebelumnya, ditambah dengan uang kuliah semester yang didaftarkan setelah memperoleh surat aktif kembali dari rektor. Tahapan berikutnya adalah proses belajar mengajar. Setelah pengisian KRS tadi selesai, kemudian proses perkuliahan. Pada minggu keempat, setelah perkuliahan dimulai, ada perubahan atau pembatalan KRS. Ini dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademik, kemudian melapor ke bagian akademik. Diupayakan supaya jangan sampai merubah KRS-nya. Dengan cara bagaimana Anda benar-benar merencanakan mata kuliah apa yang diambil dan disesuaikan dengan jadwal kuliah yang sudah dikeluarkan oleh jurusan. Sehingga tidak akan ada mata kuliah yang tempuk yang kalian ambil. Berikutnya adalah proses perkuliahan dan praktikum. Yang kelima adalah UTS, ujian tengah semester. Setelah UTS, dilanjutkan dengan proses perkuliahan dan praktikum. Kemudian minggu tenang. Minggu tenang ini biasanya 1 minggu sebelum pelaksanaan UAS atau ujian akhir semester. Sebelum UAS itu ada evaluasi aktivitas mahasiswa. Kehadiran minimal mahasiswa adalah 75%. Kalau kurang dari 75%, maka tidak boleh ikut UAS. Dan nilai akhirnya adalah K, atau kalian dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Berikutnya adalah pelaksanaan UAS, setelah itu ada evaluasi, nanti akan dikeluarkan nilai oleh masing-masing dosen mata kuliah. Kemudian nilai dimasukkan pada sistem SIA, dan akan diterbitkan KHS. Mahasiswa bisa cek nilai di website UNRAM. Prosedur kegiatan praktikum yang berikutnya ya. Mahasiswa memprogram praktikum di KRS. Jadi hanya mahasiswa yang memprogram praktikum di KRS yang boleh mengikuti praktikum. Mahasiswa melihat pengumuman dari lab tentang jadwal pelaksanaan pretest, pembagian kelompok, dan pelaksanaan praktikum. Mahasiswa mendapatkan modul praktikum untuk dipelajari atau dibaca lebih dulu. Mahasiswa wajib mengikuti pretest dan hanya mahasiswa yang lulus pretest yang berhak ikut praktikum. Ketentuan lain dapat dilihat pada pengumuman dari lab. Tahapan berikutnya adalah PKL. Praktek kerja lapangan. Prosedur kegiatan PKL adalah mahasiswa sudah menyelesaikan semua praktikum dan tugas perencanaan elemen mesin dan sudah mengumpulkan 90 SKS dengan nilai minimal D.
mahasiswa mencari objek BKL. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan kelompok pengajar, kemudian mengajukan permohonan ke ketua jurusan. Surat-surat untuk ke lokasi PKL diproses di jurusan, nanti akan dibuatkan oleh jurusan surat-suratnya. Kemudian kalau sudah mendapatkan balasan surat persetujuan dari pemilik proyek atau industri, maka akan ditetapkan dosen pembimbing oleh ketua jurusan. Setelah itu mahasiswa melaksanakan PKL. PKL ini dilaksanakan paling sedikit 1 bulan. Kalau sudah selesai, kemudian membuat laporan dengan berkonsultasi dengan pembimbing, dosen pembimbingnya. Kalau sudah selesai, persetujuan pemilik proyek dan pembimbing lapangan diperiksa oleh dosen pembimbing. Kalau sudah ACC, 1 bulan setelah PKL berakhir ya batasnya, kemudian diseminarkan. Kemudian disetujui oleh jurusan dan kalian akan mendapatkan tanda bukti selesai PKL dan nilainya. Tahapan berikutnya adalah KKM, kuliah kerja mahasiswa. Mahasiswa sudah mengumpulkan 110 SKS dengan IPK minimal 2, dibuktikan dengan transkrip dari jurusan. KKM dapat berbentuk KKN reguler, KKN tematik, dan KKN PPM. Seluruh kegiatan KKM dikoordinasikan dengan lembaga pengabdian pada masyarakat. Kegiatan berikutnya atau tahapan berikutnya adalah prosedur kegiatan tugas akhir. Di tugas akhir ini mahasiswa harus sudah mengumpulkan 126 SKS dengan nilai minimal D. IPK minimalnya adalah 2. Telah menyelesaikan semua praktikum, tugas besar, PKL dan KKN, dan mengumpulkan sertifikat nilai TOEFL minimal 400. Melakukan konsultasi dosen dengan dosen PA, pembimbing akademik, menyiapkan judul TA, konsultasi dengan kelompok pengajar atau calon dosen pembimbing, kemudian mengajukan ke jurusan, dan jurusan akan menetapkan dosen pembimbing, serta memberikan surat tugas kepada dosen pembimbing tersebut. Yang berikutnya adalah pengajuan seminar proposal TA. Jurusan akan menentukan dosen pembahasnya, kemudian pelaksanaan seminar proposal TA. Kalau sudah lulus dari seminar proposal TA ini, mahasiswa bisa mengerjakan tugas akhirnya. Waktu yang diberikan adalah 1 semester, dan hanya dapat diberikan perpanjangan selama 1 semester berikutnya. Melaksanakan asistensi dengan dosen pembimbing tugas akhir. Kalau sudah di ACC, maka bisa dilanjutkan dengan ujian tugas akhir. Kalau dalam ujian tugas akhir ini dinyatakan lulus dan sudah direvisi, ada perbaikan mungkin dari dosen pembahas atau pembimbingnya, maka laporan tersebut di-delete dan nilai tugas akhir dikeluarkan. Dalam kegiatan administrasi di jurusan teknik mesin, ini dibantu oleh 4 pegawai administrasi. Yang pertama adalah Mbak Wulan Desi Anggraini. Tugasnya adalah menerima dan meneruskan berkas pengajuan judul skripsi ke sekretaris jurusan dan membuatkan surat tugas pembimbing skripsi, kemudian menyiapkan berkas keperluan seminar mahasiswa, menyiapkan berkas keperluan ujian mahasiswa, koordinir atau pembukaan peminjaman LCD, jadi kalau ada satu ruang yang digunakan belum ada LCD yang permanen, jadi nanti bisa pinjam di administrasi jurusan. Menerima pengumpulan dan pembagian KRS dan KHS.
menerima pengumpulan jurnal skripsi mahasiswa, bebas lab, dan penyerahan berkas skripsi mahasiswa sebelum yudisium. Yang berikutnya adalah Bapak Yuli Iswanto. Bapak Yuli Iswanto ini membantu merekap data mahasiswa aktif tiap semester disesuaikan dengan data pembayaran SPP, kemudian merekap data IP dan IPK untuk keperluan evaluasi DO. Jadi, evaluasi DO itu dilakukan 2 kali, pada akhir semester 4 dan pada akhir masa studi. Kemudian mengisi PDPT, pangkalan data perguruan tinggi, data mahasiswa, data dosen, kurikulum, dan sebagainya. Kemudian mencetak absensi kuliah atau absensi ujian mahasiswa per kelas mata kuliah ketika kita kuliah offline ya. Kemudian memasukkan data nilai ke dalam buku nilai, mencetak transkrip nilai akhir mahasiswa pada tiap periode wisuda. Yang ketiga adalah Mbak Anita Wulansari. Mbak Anita Wulansari ini bertugas untuk membantu pada berkas-berkas persiapan berkas PKL, pengecekan transkrip nilai, surat permohonan PKL, dan seterusnya, rekapitulasi data evaluasi TB mahasiswa tiap semester, surat menyurat, permohonan cuti, pindah, surat keterangan, dan lain-lain, menerima pengumpulan KRS, dan pembagian KS mahasiswa, pembagian dosen pembimbing perencanaan elemen mesin, beserta surat tugasnya, membuat jadwal kuliah, ujian semester, seminar, proposal TA, dan ujian TA. Yang terakhir adalah Mas Faizul Bayani, di jurusan teknik mesin. Beliau bertugas melakukan digitalisasi arsip jurusan teknik mesin, mengagendakan atau mencatat surat masuk dan keluar, melayani pengisian biodata mahasiswa baru, membantu menerima pengumpulan KRS dan KS mahasiswa, mengkonfirmasi nilai yang belum masuk ke dosen pengampunya, kemudian yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan administrasi jurusan teknik mesin secara umum. Demikian tadi paparan dari kami. Semoga bermanfaat buat mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat bergabung di Teknik Mesin Universitas Mataram. Selamat belajar dan semoga sukses. Semoga semuanya nanti lulus tepat waktu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.